Selamat datang, saya Jonathan Albenarges Putra Masih dengan NPM 23143721114 dan saya sangat senang bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman saya dengan Anda semua dalam tutorial cepat HTML ini yang dirancang untuk membantu Anda memahami dasar-dasar HTML dan memulai perjalanan Anda dalam dunia pengembangan web dengan lebih percaya diri dan efektif. Terima kasih. Halo teman-teman, Gusti Cahaya di sini. Kali ini kita akan sama-sama belajar HTML. Oke, HTML. HTML itu apa sih? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, HTML ini digunakan untuk membuat struktur dari sebuah website. HTML ini punya saudara, namanya CSS. Biar lebih jelasnya, saya akan berikan teman-teman permisalan. HTML itu seperti kerangka dari seekor harimau ini. HTML ini menyusun kerangka-kerangka yang ada di sini, tek 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 tek. Nah, itu adalah HTML. Sedangkan CSS itu memberikan kulit dari HTML tersebut sehingga terlihat lebih indah. Nah, seperti yang dilihat sini, itu permisalannya. Jadi website itu kerangkanya adalah HTML. Nah, yang bikin website itu menjadi lebih indah yaitu CSS, seperti itu. Nah, sekarang kita fokus di HTML-nya dulu. CSS-nya ntar dah saya bikinin videonya. Pertama-tama yang dibutuhkan untuk membuat dan menjalankan HTML itu sebenarnya ada dua hal, yaitu browser dan juga text editor. Nah, text editornya bisa menggunakan Notepad atau text editor lain seperti Visual Studio Code, Sublime, atau Atom. Terserah teman-teman. Untuk pembelajarannya saya pakai Notepad dulu. Ini adalah sebuah tag. Oke. Ini tag HTML. Pembuka dari seluruh script HTML itu adalah tag HTML. Oke. Nah, ingat dikasih kurung segitiga seperti ini. Sifat dari tag HTML ini seperti kresek. Dia dalam kresek menyimpan yang namanya head dan body. Nah, luar biasa, luar biasa. Jadi dari HTML ini menyimpan head dan body. Sama seperti yang saya contohkan tadi, kerangka dari harimau itu kan terdapat bagian headnya dan bagian body. Nah, itu sama seperti website juga memiliki head dan body. Head artinya kepala, body artinya badan. Nah, di dalam head itu terdapat title. Sama seperti yang saya bilang tadi, struktur dari HTML ini mirip dengan kresek. Dia menyimpan kresek menyimpan kresek seperti itu terus. Itu kalau pendapat saya sih. Nah, title ini saya tunjukkan. Title ini adalah bagian sini. Title itu bagian sini. Sedangkan body itu bagian sini. Bagian sini website. Oke, daripada lama-lama kita beri contoh. Misal saya beri title kodok loncat. Nah, misal gitu. Kita save di sini. Save. Bisa save di mana aja, di desktop dah biar enak. Ini folder, beri namanya tutorial HTML. Nah, saat pemberian nama ini akhirannya harus .html gitu. Terserah namanya apa, index boleh, kodok loncat juga boleh, serah namanya, serah. Atau elang botak boleh, tapi umumnya orang-orang beri nama index.html. Nah, kita coba mana dia di desktop. Kita taruh HTML, index.html, kita drag ke dalam ini sub. Nah, muncul titlenya kodok loncat seperti itu. Ini bagian head kan. Nah, sekarang kita coba masukkan ke bagian bodinya. Masukkan ke body. Nah, saya pakai tag P di sini. P artinya paragraf. Oke. Misalnya pangeran kodok jadi tampak. Ctrl S. Sedikit tips, kalau daripada capek mencet reload ini mendingan teman-teman pencet Ctrl R. Oke. Kalau save di notepadnya Ctrl S, kalau di sini
Kalau di browsernya Ctrl R, otomatis reload ya. Nah, sini ini title-nya, ini di bagian head. Nah ini di bagian body. Seperti itu. Nah, dari sini nih saya akan memberitahu teman-teman, menjelaskan lebih detail lagi. Kalau yang ini namanya tag ya. Yang ini namanya tag. Pokoknya setiap yang dikurung segitiga nih namanya tag. Dan akhirannya harus ada ini ya. Oke. Head gini. Siap. 90% pengerjaan website itu cenderung berada di dalam body. Di head biasanya tempat naruh title, dan juga waktu kita mau integrasikan CSS-nya bisa ditaruh dalam head juga. Ntar di video selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam. Nah, saya beritahu contoh-contoh tag yang ada di dalam body, yaitu tag H1. Nah, apa itu tag H1? H1 itu adalah kepanjangannya heading. Kalau P kan paragraf. Kalau H1 ini heading 1. S kita isi misalnya judul tampan. Nah, nih headingnya, ini headingnya. Lalu sampai berapa angka yang ada di sini? Di HTML yang sekarang batasnya itu sampai 6. Nah, bisa dilihat di sini kalau semakin tinggi angkanya, angka yang ada di heading ini, semakin kecil huruf yang terlihat. Size dari font ini semakin kecil, seperti itu. Nah ini, H1 itu yang paling besar, H6 yang paling kecil. Sudah, itu aja. Biasanya tag H1 ini digunakan untuk judul-judul yang ada di website yang besar-besar itu. Nah itu. Dan paragraf ini tulisan-tulisan yang ada di blog itu pakai paragraf. Nah, sekarang saya mau ngenalin tag. Oh, sebelum saya mengenali tag yang lainnya, alangkah baiknya saya mau pindah text editor dulu. Oke, Visual Studio Code. Ya. Sudah terbuka Visual Studio Code-nya. Kita buka indeks HTML tadi. Nah, kelebihan dari menggunakan Visual Studio Code itu kita bisa live server. Live server itu ketika kita mengubah satu hal di sini, misalnya ini saya ubah, dia otomatis ubah gitu. Kelebihannya itu di situ. Nah, itu pun kita harus download plugin dulu. Namanya plugin ini, nama pluginnya Live Server. Nah, ini nama pluginnya. Teman-teman cari di sini Live Server, ketemu ini, tinggal install. Habis itu pencet di sini. Oke, kayak tadi. Sudah. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang tag H1 sama P. Nah, sebenarnya tag di body ini ada banyak sekali, benar-benar banyak. Nah, di sini saya akan menjelaskan dasarnya terlebih dahulu karena itu penting yang dapat memacu teman-teman naik level. Contoh tagnya seperti tag button. Nah, button ini tombol. Misalnya sudah kelar. Muncul tombol sudah kelar di sini. Itu. Habis itu ada tag lagi namanya tag A. Tag A ini fungsinya kita membuat link dalam suatu website. Seperti contoh misalnya saya tulis Google sini. Nah, ref sama dengan tanda petik https://www.google.com. Nah, misal kalau kita tekan ini bakalan pindah ke website Google. Nah, itu. Jadi tag anchor ini digunakan untuk membuat link. Nah, tadi kan itu kalau kita membuka website dia bukanya di dalam sini.
Nah, gimana caranya kalau kita klik websitenya terus kebuka di tab lain, di tab baru? Caranya seperti ini. Kita beri atribut yang namanya target sama dengan tanda petik underscore blank. Nah, dengan kita menambahkan ini, dia bakalan otomatis membuat tab baru dan membuka website yang kita referensikan tadi. Nah, yang kita tulis tadi itu href dan target itu namanya atribut. Oke. Atribut ini berada di ini, dalam sini. Nah, dalam sini. Di dalam tag yang ini. Oke. Kalau yang ini elemen. Nah, biar kita nggak capek-capek gini di Visual Studio Code, kita bisa pencet Alt Z dan dia otomatis terwrap menjadi kelihatan semua seperti ini. Sekarang itu kan tadi kita bikin link ke website. Sebenarnya kita juga bisa bikin link ke dalam file kita sendiri. Misal kita bikin di sini index2.html ya. Nah, di dalam index2.html kita isi sama kayak ini dah, sama nah, sama kayak gini. Astaga. Nah, sama kayak gini. Cuma judul tampannya jadi nomor 2. Nah, cara ngelinknya itu cukup kita tulis index2.html gitu. Index2.html. Nah, kalau kita Ctrl R, nah di sini kan ada index 2. Kalau kita mencet tek, nah yang keluar itu judul tampan 2, file yang ini. File ini keluar di situ. Oke. Atau bisa bolak-balik ini sini, nanti kita pencet di sini muncul ke sini lagi gitu. Bisa juga. Caranya buka index 2-nya, Alt Z, pencet index, ketik index, habis itu sini referensi ke index.html. Targetnya coba kita hapus. Lihat, kita bisa pindah-pindah kayak gini gitu. Nah, bagaimana kalau referensinya ini di dalam suatu folder, misalnya src index 2 ini dalam folder src, gimana cara aksesnya? Ini caranya. Nih. Nah, cara aksesnya itu kita ketik nama foldernya. Tadi foldernya namanya src dash nama filenya. Maka kalau kita pencet sini bakalan berfungsi. Nah, ini ada masalah di sini. Tadi waktu kita astagfirullahaladzim. Nah, waktu kita tekan di sini kan bisa ke index 2. Tapi pas baliknya kok nggak bisa. Nah, caranya ini kan index 2 ini ceritanya udah di dalam itu, udah dalam folder src. Nah, untuk keluarnya, akses di luar dari folder ini yaitu dengan cara kasih dash slash index.html. Nah, kayak gitu. Misalnya, nah ini kan bisa bolak-balik kayak gitu.
Sekarang kita coba tag lagi yang namanya image. Image itu memiliki dua atribut, yaitu src, alt. src itu artinya letak gambarnya di mana, alt itu nama gambarnya. Contoh, saya di sini punya gambar nah ini saya sudah menyediakan basketball.png sini. Caranya gampang ya, teman tinggal copyin gambarnya ke sini, ke dalam folder yang dieksekusi, misal basketball.png di indeks 1 indeks. Nah, kan ada gambarnya, gambar basket. Di sini kita juga bisa nulis namanya. Ini bola basket, tuh ya. Ini bola basket. Nah, semisal gambarnya ini salah ngetik gitu atau ngilang, nah di sini tercantum namanya dia, ini bola basket. Itulah fungsi atribut dari alt. Oke. Basketball. Nah, ini kan gambarnya terlalu besar. Gimana caranya ngecilin ya? Kita kasih width sama dengan width itu artinya lebar 30 pixel. Ada 30 aja bisa. Height itu artinya tinggi 20 pixel, 30 pixel ya. Ini kekecilan kayaknya. Kasih 100. Width artinya lebar, height artinya tinggi. Nah, ini kan gambarnya jadinya kayak ditarik gitu. Udah enak dipandang lah, karena dia ketarik. Jadi biar enak dipandang, biar pas ukurannya, rasionya pas, kita atur width-nya aja atau height-nya, pilih salah satu. Misal kita atur width-nya aja. Nah, misalnya di sini width-nya 100 pixel, height-nya bakalan menyesuaikan seperti itu. Browsernya bisa menyesuaikan sendiri height-nya kalau kita atur cuma width-nya doang. Lalu ada tag lagi yang namanya list. List itu kayak daftar belanjaan gitu. Nah, tagnya kayak gini deh, full beli. Misal sate, terus ini burger. Nah, seperti ini list itu. Teman-teman bisa perbanyak dia, jadi banyak, kayak pizza, spaghetti. Salah tulisannya, spaghetti. Nah, kayak gini lah. Ul, sebelum kita buat list kita harus bungkus dulu. Bungkus namanya ul. Li itu listnya, ul itu artinya unordered list. Unordered list. Dia bakalan memunculkan bulat-bulat kayak gini. Kalau ordered list atau all, nah itu bakalan munculkan angka. Gitu. Kalau teman-teman ingin membuat list, teman-teman harus bungkus dulu. Bisa pakai ul atau ol, sesuai kebutuhan teman-teman. Sekian dasar-dasar HTML. Mohon maaf karena ini video tutorial pertama saya, jadi agak sedikit gagap. Tapi semoga teman-teman terbantu dengan video saya. Di video selanjutnya saya akan mengenalkan teman-teman tentang integrasi CSS dan bagaimana sih cara menggunakan CSS itu. Teman-teman mungkin waktu lihat-lihat HTML sering lihat kayak gini, doctype ini, doctype HTML.
Nah, ini apa sih maksudnya? Ini adalah deklarasi HTML versi terbaru, yaitu HTML5 gitu. Jadi kalau kita menulis ini dalam website kita, berarti artinya kita menggunakan HTML versi terbaru, yaitu versi 5. Oke, sekian dari saya. Nantikan video selanjutnya untuk pelajaran CSS.